Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di dalam perkuliahan pengantar biokimia ya. Sekarang kita ngebahas tentang lipid 2. Lipid bagian kedua. Kemarin lipid bagian 1 sudah tentang gimana struktur umum lemak, dan sekarang lemak dan lipid ya. Dan sekarang kita membahas tentang kelanjutannya, yaitu ada lilin, fosfolipid, terpen, dan steroid. Itu merupakan bagian dari lipid juga. Seperti yang saya pernah bilang, bahwa lipid ini dia tidak memiliki struktur umum yang seragam seperti halnya karbohidrat ataupun protein yang nanti akan kita bahas. Jadi di dalam lipid ini memang harus sedikit kompleks ya. Jadi ada beberapa pengkategorian yang mungkin perlu kita cermati dengan seksama ya. Nah, sekarang lilin, fosfolipid, terpen, dan steroid ini memiliki struktur dasar yang berbeda. Tapi itu lipid juga. Kenapa bisa lipid? Kategori lipid, seperti yang pernah saya bilang kemarin, bahwa lipid itu disebut lipid karena dia larut dalam pelarut lemak. Caranya kayak gitu. Dia tidak larut di dalam air. Nah, akhirnya dikategorikan sebagai lipid. Dan ada kaitannya dengan bahan makanan, ya. Umumnya, ada juga yang tidak. Oke, kita masuk sekarang lilin. Lilin ini kita sebut dengan wax. Ini berantakan sekali ya. Nah, ini adalah struktur yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami. Lilin atau wax ya. Wax atau lilin. Lilin is the wax. Wax is the lilin. What is the wax? Wax is lilin. What is the lilin? Lilin is the wax. Oke. Sekedar cuap-cuap tidak penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol. Jadi si lilin itu adalah ester, don't forget alias tong hilap. Ester itu seperti ini ya. R. Ini adalah ester ya. Asam lemak, ada asam lemak salah satu nih, ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol. Jadi alkoholnya dengan cuman satu ya. Monohidroksi alkohol. Ya alkoholnya mirisil ini. Mana alkoholnya? Alkoholnya udah nempel di ester ini dengan asam lemaknya. Rantai karbonnya kisaran 14 sampai 34, itu sedikit panjang ya kan. Contoh alkohol panjang, setil alkohol C16, mirisil alkohol C30. Jadi ini mirisil ya. Ini yang namanya mirisil. Ini mirisilnya. Jadi di sini ada alkohol nih sebenarnya. Alkoholnya awalnya di sini. Cus. Nah, awalnya kayak gitu. Cuman karena berhubung dia udah berikatan dengan ester di sini, maka alkohol itu jadi hilang ya, jadi hilang. Nah, kemudian ada juga ini setil palmitat. Yang mana setilnya? Tentu yang ini. Ini adalah setilnya dan ini adalah palmitatnya. Palmitat. Nah, kemudian ini adalah lilin ya. Kita tahu yang namanya lilin buat api itu kan, nyalain penerangan. Itu kan memang nggak larut dalam air ya, nggak larut air. Nah, itu lilin biasa ada di sarang lebah madu. Terus udah gitu ada di kepala ikan paus atau lumba-lumba. Sarang tempat menyimpan madu pada lebah terbuat dari lilin yang dikeluarkan oleh lebah, terbuat dari beberapa senyawa khususnya mirisil palmitat ini. Jadi ini merupakan sarang lebah. Kemudian lilin pada kepala ikan paus atau lumba-lumba disebut spermaseti. Nah, kayak gimana spermaseti? Nah, kayak gini ternyata ya. Awalnya saya pikir juga spermaseti itu ada di permukaannya aja. Setelah saya cari informasi literatur, ternyata spermaseti itu adalah kepalanya ya. Pelindung batok kepalanya itu adalah spermacetic organ. Nah, di sini ada
jalur ya, alur distal sac, left nasal passage hidung, blowhole itu jadi dia tempat nyemburin udara ya, bukan nyemburin udara. Upper jaw rahang atas, lower jaw rahang bawah. Junk melon, apa ini junk melon, sampah? Oh, nggak tahu juga ya, ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi spermaceti organ, nah ini merupakan katanya spermaceti itu merupakan lilin pada kepala ikan paus atau lumba-lumba. Mungkin karena itu keistimewaan itu membuat lumba-lumba atau ikan paus itu ada beberapa yang diburu ya. Komposisi utamanya adalah setil palmitat. Kalau tadi sarang lebah adalah mirisil palmitat kan. Kalau setil palmitat ini ada pada spermaceti atau kepala ikan paus. Komposisi utamanya setil palmitat, dulu spermaceti digunakan untuk keperluan penerangan. Lilin nggak larut di dalam air, tapi larut di dalam larut lemak. Iya udah tahu ya. Lilin berfungsi juga sebagai pelindung dari air pada hewan dan tumbuhan, daun dan buah tanaman, domba, serangga, burung. Jadi domba, serangga, burung itu kalau misal kita siram itu kulitnya atau bulunya itu kan tetap kering ya, karena itu ada lilin. Jadi ngapain mandi gitu. Kalau misalnya yang jarang mandi kan disebut kayak domba ya, jarang mandi. Memang domba itu ngapain mandi juga, karena percuma juga mandi, airnya nggak melekat ya, kecuali mungkin pakai sabun. Perbedaan lemak dan lilin, kalau lemak itu mudah terhidrolisis, kalau lilin tidak. Lemak itu kan ada yang lipase ya, bisa terhidrolisis jadi asam lemaknya, kalau lilin tidak. Lemak terurai oleh enzim tertentu, kalau lilin tidak. Lemak ada kaitannya dengan bahan makanan, kalau lilin tidak, jadi nggak bisa dimakan. Jadi ini walaupun di sini ada mirisil dan ada palmitat, asam lemak palmitat ya, tapi ini katanya tidak mudah terhidrolisis. Hidrolisis itu kan bisa oleh asam, bisa oleh basa, oleh enzim juga bisa. Tapi tidak ada lilinase gitu atau waksase gitu ya. Karena mungkin tidak mudah untuk terhidrolisis atau tidak bisa terhidrolisis, walau alam juga. Ini adalah setil alkohol. Jadi awalnya setil yang tadi ya, setil ini C15. Jadi sebenarnya C16 ya. C15 ditambah ini 1C. Ini kan C juga ya. Jadi C16. Jangan lupa kalau C16 itu kan kalau ada karboksilatnya itu akan menjadi asam palmitat ya. LMPS, jangan lupa LMPS. Nah, kemudian kalau tidak ada asam lemaknya atau alkohol itu akan menjadi setil. Setil alkohol. Ada berapa? Benar ada 16 ini. Nanti coba dihitung ya. Ini ada 16. Kenapa saya bisa tahu walaupun di sini nggak ada nomor? Ya karena sebelumnya saya ngitung. Lanjut, fosfolipid dan fosfatidat. Apa itu fosfolipid, fosfatidat? Nah, ini fosfatidic acid. Fosfatidic acid, ada fosfolipid nggak? Fosfolipid, fosfogliserida. Nah, jadi fosfolipid atau fosfatidat itu merupakan dari gliserida. Gliserida tahu kan ya? Gliserida itu yang ada ininya. 3C, udah gitu masing-masing ada alkoholnya. Ada di bab apa itu? Ada di bab tentang karbohidrat. Nah, ini adalah gliserol. Kalau gliserida gliserol ya. Iya. Trigliserida, sorry. Itu ada di lipid 1 ya. Di lipid 1. Nah, kalau gliserida itu ada asam lemak di sini nih. Di salah satu ini bisa di sini asam lemaknya, bisa di sini asam lemaknya, bisa di sini. Kalau di 3C ini ada asam lemak, maka itu akan menjadi trigliserida. Tri itu adalah 3 ya kan, trigliserida. Nah, jadi gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Jadi di salah satu ini ada asam fosfatnya. Beda dengan gliserida kan, atau trigliserida, di situ semua asam lemak. Tapi ini ada asam fosfatnya juga.
disebut fosfogliserida dan senyawa-senyawanya disebut turunan asam alfa fosfatidat. Kayak gimana itu turunannya? Nah, kita tahu asam fosfatidatnya kan kayak gini nih. Ada OH di sini ya. Begitu di sini ada ester, ini asam lemak, di sini ester, ini asam lemak juga. Nah, itu turunan dari asam alfa fosfatidat. Gugus yang diikat oleh asam fosfatidat itu bisa kolin, etalon etanol amin, serin, dan inositol. Nah, misalkan kalau misal dia berikatan dengan kolin, asam fosfatidat ini berikatan dengan kolin, ini kolin nih. Nah, ini kolin. Ini kolin. Jadi ini adalah kolinnya. Ini adalah asam lemak ya. Ini adalah asam lemaknya. Asam lemak jenuh. Dan kalau ini adalah asam lemak jenuh. Jadi yang C1 itu asam lemak jenuh, kalau yang C2 itu asam lemak jenuh, dan yang C3 itu asam lemak sorry. Ini yang C1 ya. C1, C2, dan C3. Atau kebalik ya. Nah, jadi yang kedua itu umumnya adalah asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh. Yang pertama itu adalah asam lemak jenuh. Nah, ini adalah struktur kolin. Ada OH-nya di sini. Perhatikan di sini ada OH-nya. Jadi saat dia berikatan dengan fosfat, ya, berikatan dengan fosfat, maka nanti OH-nya itu akan hilang dia. Akan hilang, yang akhirnya tergantikan oleh jadi yang hilang itu ini ya. OH-nya hilang, dia OH-nya nanti dia lepas. OH- dia lepas. Nah, akhirnya nanti yang sisa adalah CH2, 2N+, CH3, CH3, CH3. Nah, ini adalah kolin. Kemudian ada juga etanolamin. Kalau etanolamin berikatan dengan fosfatidat, ini kan fosfatidatnya ya. Mana fosfatidatnya? Ini dia. Ini gliseridanya. 3C ya kan? Dan ini jangan lupa ini adalah asam lemak jenuh dan ini adalah asam lemak tak jenuh ya. Kemudian di sini ada etanolamin. Etanolamin tuh kayak ini. Ini dia etanolaminnya. Dan ini adalah struktur etanolamin yang dia sendirian sebelum berikatan dengan gugus fosfat. Di sini ada C, di sini ada C ya. Jadi C-nya betul ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Kemudian OH di sini, OH di sini, dan kemudian NH3. NH2 yang berubah jadi NH3+. Fosfatidil etanol amin. Dan ini adalah fosfogliserida. Nah, ini adalah struktur saturated fatty acid. Ini yang keduanya adalah unsaturated fatty acid. Dan ini merupakan head group substituen. Substituennya bisa apa aja? Bisa kolin, etanolamin, serin, dan inositol ya. Kayak gimana inositol? Inositol ini. Ini inositol dan ada juga serin ini. Ini dia serin. Ya. Kalau berikatan dengan serin jadinya kayak gini. Kalau berikatan dengan inositol jadinya kayak gini. Gitu ya. Ini merupakan fosfatidat atau fosfolipid. Fosfolipid yang berikatan dengan tadi gugus substituennya, yaitu ada inositol, ada kolin, ada serin, dan ada apa tadi? Etanol amin ya, ada etanol amin. Etanol amin, ada inositol, ada serin, dan ada
kolin ya, yaitu asam fosfatidat yang berikatan dengan tadi gugus 4 substituen yang tadi ya, itu merupakan fosfolipid. Nah, kalau fosfolipid, fosfatidat yang berikatan dengan kolin itu akan jadi fosfatidil kolin. Fosfatidil kolin itu diperoleh dalam kuning telur, ada di dalam kuning telur. Yang kita sering dengar itu adalah lecitin, dia kuning telur mengandung lecitin. Jadi lecitin itu pun beragam, tergantung C1 C2 nya asam lemak yang diikatnya apa gitu. Kemudian kalau asam lemak jenuh misalkan C1 nya bisa mengikat palmitat atau stearat, ini C16 dan ini C18 ya. Dan asam lemak tak jenuh untuk C2 nya bisa diikat asam oleat, linoleat, dan linolenat. Semuanya C18. Hanya berbeda pada jumlah ikatan rangkap. Jangan lupa ya. Kemudian lecitin berupa zat padat lunak seperti lilin berwarna putih dapat berubah menjadi coklat karena cahaya bersifat higroskopis. Jadi dia menyerap air ya. Dan dicampur air akan membentuk koloid. Ya, kuning telur kan kayak gimana lah kuning telur. Adanya di mana nih kuning telur fosfolipid ini? Adanya di tumbuhan seperti kedelai. Hewan manusia ada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Banyak. Jadi lipid ini memang benar ada di dalam makhluk hidup ya. Di otak ada fosfolipid. Jadi kuning kayak kuning telur gitu di otak tuh ya. Hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Nah, ada juga ini fosfatidilkolin masih ya. Fosfatidilkolin yaitu lecitin tadi. Masih tentang lecitin, fosfatidilkolin. Jadi dia larut dalam semua pelarut lemak kecuali aseton ternyata. Jadi nggak suka dengan aseton apa? Penamaan aseton bisa mengendapkan lecitin. Lecitin yang dikocok dengan asam sulfat akan menghasilkan asam fosfatidat dan kolin. Jadi terlepas ya. Antara asam fosfatidatnya dengan kolinnya dia terlepas. Kemudian kalau dipanaskan dengan asam basa menghasilkan asam lemak, kolin, gliserol, dan asam fosfat. Semuanya terlepas. Jadi lecitin yang dipanaskan itu nantinya akan terlepas nih. Ini lecitin. Asam lemaknya lepas, asam lemak tak jenuhnya lepas. Ada gliserolnya juga lepas, udah gitu fosfatnya juga lepas, dan kolinnya juga lepas, semuanya lepas. Jadi ini merupakan hidrolisis sempurna akhirnya. Kemudian hidrolisis lecitin oleh enzim yang dilakukan oleh enzim lecitinase. Gimana hasilnya? Jadi lecitinase itu katanya terdapat pada bisa ular kobra, racun ya. Fungsinya menguraikan asam lemak pada C2 sehingga terbentuk lisolecitin. Jadi C2 itu kan asam lemak tak jenuh, dia terlepas nantinya, akhirnya jadi lisolecitin. Lisolecitin ini menyebabkan hemolisis atau sel darah merah yang rusak. Jadi bukan asam lemak tak jenuhnya yang menyebabkan hemolisis ya, tapi sisa atau residu dari terlepasnya asam lemak tak jenuh itu yang menyebabkan sel darah merah rusak. Kalau sel darah merah itu kan mengandung apa? Hemoglobin ya. Kalau hemoglobinnya rusak, sel darah merah itu eritrosit ya. Dia mengandung hemoglobin. Karena itu disebutnya hemolisis. Hemolisis, lisis itu pemecahan atau penguraian. Jadi hemoglobin yang terpecah atau rusak. Akhirnya eritrositnya juga rusak. Kalau eritrosit rusak, berarti sel darah putih meningkat kan. Nah, katanya di sini kalau misalnya hemolisis ini akan muncul bilirubin yang terkadang menyebabkan warna kuning pada kulit. Akhirnya orang akan mengalami anemia, kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah merah yang rusak akan munculkan bilirubin. Bilirubin itu biasanya penyakit kuning ya. Penyakit kuning itu bilirubinnya tinggi. Biasanya bayi-bayi baru lahir 7 hari kemudian dia akan bilirubin sakit kuning ya. Oleh karena itu harus diberi sinar UV katanya, diberi sinar UV sehingga biar nggak kuning gitu ya. Nah tadi adalah ngobrolin tentang
apa apa tadi, fosfatidilkolin atau lecitin. Sekarang kita berbicara tentang fosfatidil etanolamin dan fosfatidilserin. Yang ini masuk kategori cefalin, ya. Fosfatidil etanolamin dan fosfatidilserin itu masuk kategori cefalin. Cefalin ini tidak larut dalam aseton dan alkohol, tapi tentunya dia larut dalam larut lemak, ya, karena dia termasuk lemak. Tempat paling banyak dari cefalin ini yaitu otak dan sel saraf bersamaan dengan lecitin. Jadi betul ya, yang namanya lipid itu benar-benar banyak gitu ada di otak. Jadi kita nggak bisa terlepas dari lipid. Lipid itu kata orang bahaya, tapi ternyata banyak di otak pun dan sel saraf banyak membutuhkan lipid. Nah, bersamaan dengan lecitin. Jadi ada lecitin, ada juga cefalin, fosfatidil etanolamin dan fosfatidilserin. Itu ada di otak dan sel saraf. Tadi kalau kemudian hasil hidrolisis dari fosfatidil etanolamin, jadi ada asam fosfatidat dan ada etanolamin, ya kan? Nanti kalau dihidrolisis tentunya dia akan terlepas. Jadi ada terlepas asam lemaknya. Jangan lupa ada dua tuh. Ada yang jenuh di satu dan yang tak jenuh di dua. Kemudian gliserol dia lepas yang mengikat asam jenuh dan asam lemak tak jenuhnya. Fosfatnya lepas, etanolaminnya lepas. Ini kalau misal hidrolisis sempurna. Terus ada juga hidrolisis fosfatidilserin. Ini ada asam lemak, gliserolnya lepas, fosfatnya lepas, dan serinnya juga lepas di C yang ketiga, ya. Kemudian kalau hidrolisis parsial ini menggunakan enzim fosfatidase. Jadi kalau pakai enzim dia hidrolisisnya parsial. Biasanya kalau misal menggunakan zat kimia itu biasanya dipanaskan ya untuk bisa menghasilkan hidrolisis yang sempurna. Nah, sehingga asam lemak pada C2 dia terurai, dihasilkan lisosefalin. Jangan lupa tadi ada yang namanya lisolecitin ya, ada lisolecitin jadi C2-nya dia lepas. Dia menggunakan enzim juga. Enzim lecitinase. Enzim lecitinase yang diperoleh dari bisa ular kobra ya. Jadi C2 yang lepas. Begitu juga dengan cefalin. Cefalin juga ternyata menggunakan enzim fosfatidase ya, fosfatidase. Dia C2-nya yang lepas sehingga menghasilkan lisosefalin. Dan yang terakhir, yang asam fosfatidat berikatan dengan inositol. Itu terdapat pada semua sel dan jaringan hewan dan tumbuhan, khususnya terdapat pada kedelai ya. Tadi juga sama, kedelai juga kan ada di kedelai untuk di tumbuhan. Fosfatidil inositol. Nah, ini dia inositol ya, inositol mirip gugus benzen ya. Dan ini fosfatidilserin yang tadi sudah dijelaskan udah. Nah, kemudian sphingolipid. Kategori selain fosfolipid ada wax, lilin, ada juga yang berikutnya adalah sphingolipid. Sphingolipid ya, lipid sphingo. Senyawa sphingolipid merupakan derivat dari sphingosine. Sphingosine. Apa itu sphingosine? Nah, ini dia sphingosine. Sphingosine awalnya kayak gini nih. Ada OH, NH2, CH2OH. Dan jadi sphingolipid akhirnya jadi OH-nya tetap, NH berikatan dengan asam lemak, di sini R2 itu asam lemak ya, dan juga di sini juga ada asam lemak. Jadi asam lemaknya dia ada dua. Awalnya hanya sphingosine tapi dia berikatan ya, berikatan dengan dua asam lemak di sini. Oke. Derivat sphingosine, dihidrosphingosine dan ceramida. Nah, mana ceramida? Dihidroseramida. Ceramida ini merupakan derivat dari sphingosine. Ini CH2OH dia nggak berikatan dengan asam lemak. Tapi di sini NH dengan NH
Nah, dia berikatan dengan asam lemak. Di sini ada gugus apa aja? Oke, seramida. Ini dia seramida ya. Seramida mengandung gugus asil dari asam lemak. Gugus asil terikat gugus amino dalam bentuk amida. Nah, ini dia ya. Jadi gugus asil itu ini maksudnya. Ini adalah gugus asil. Di mana C O R. Nah, ini adalah gugus asil ini. Ini adalah gugus asil. Dan kemudian gugus amidanya yang mana? Gugus amida itu yang ini. C O dan di sini ada N. Nah, ini adalah gugus amida. Yang mana gugus amida? Ini asil dan ini amida ya. Ini gugus amida. Ada amida, ada amina ya. Hati-hati kalau amina itu hanya N ini aja. N berikatan dengan R, berikatan dengan H, berikatan dengan C. Nah, itu adalah amina. Tapi kalau amida, N dia berikatan dengan Cu, berikatan dengan keton atau metanal ya, alkanal. Aldehid ya, berikatan dengan aldehid. Nah, itu adalah antara amida. Iya, tanya Umi sih. Adalah amida. Nanti ayah ngajar dulu. Oke, amida dan asil. Lanjut. Amino dalam bentuk amida. Kemudian berbagai macam seramida dibedakan dari gugus R-nya. Yang mana gugus R-nya? Gugus R itu ini nih. Jadi R ini nih. Nah, ini R. Jadi seramida itu ada macam-macam nantinya. Jadi banyak sekali ya yang namanya senyawa biokimia itu. Terdapat dengan jumlah kecil dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sphingomyelin. Jadi ada seramida, ada sphingomyelin dari sphingolipid ini. Jadi sphingolipid ini kita tahu ada seramida, turunannya ya, ada sphingomyelin, dan yang lainnya tentu masih banyak lagi. Sphingomyelin. Kayak gimana sphingomyelin? Sphingomyelin ini kayak gini. Jadi hati-hati perhatikan ini mirror ya, mirror. Jadi ada NH ini kan NH, ada CHO, CO ya. Di sini C nih. Di sini berikatan dengan C, berikatan dengan O. Jadi R1-nya yang mana? R1-nya ini. Ini adalah sphingomyelin. Kemudian R2 ini, Ini R2. Ini R1, ini R2. Gitu ya. Antara sphingomyelin dengan seramida. Kalau seramida itu ini tidak diganti ya, tidak diganti dengan R tapi diganti dengan H. Tapi kalau seramida ini ada diganti dengan asil yang berkaitan dengan alkil ya, alkil. Nah, kemudian terdapat pada jaringan syaraf ya, jaringan syaraf. Tadi fosfolipid, ada fosfolipid pun kan berkaitan dengan jaringan syaraf otak dan jaringan syaraf ya. Ada apa tadi? Ada lecithin ya, ada cephalin, lecithin itu juga ada di otak dan jaringan syaraf. Begitu juga dengan sphingomyelin. Sphingomyelin berkaitan dengan jaringan syaraf. Dalam otak sphingomyelin mengandung sphingosine dengan beberapa ikatan rangkap. Jadi fosfolipid ya ada di dalam otak dan jaringan syaraf. Begitu juga dengan sphingolipid ada di dalam otak dan jaringan syaraf. Dan itu semua lipid. Lagi-lagi itu kita ngomongin tentang lipid ya. Jadi lipid itu enggak serta-merta itu tumpukan lemak yang ada di bawah pusar atau ada di perut gitu ya. Enggak.
tapi ternyata itu berkaitan dengan otak juga dan jaringan syaraf. Jadi kalau kita kekurangan lipid, asupan lipid, maka otak dan jaringan syaraf kita pun tidak akan optimal tentunya. Mengandung sfingosin dengan beberapa ikatan rangkap. Ada beda nggak antara ceramida dengan sfingomielin? Ada ya, ternyata ada ikatan rangkap di sini. Ada ikatan rangkap dekat OH. Kalau di sini setelah NH, nah di sini adanya adalah ikatan jenuh yang ada OH-nya. Ya. Ada OH di sini. Tapi kalau sfingomielin ini ada ikatan rangkap dan itu betul-betul ngefek. Biasanya adanya ikatan rangkap tuh ngefek, jadinya tidak jenuh dan itu bermanfaat untuk otak dan jaringan syaraf ya. Coba kita lihat tadi fosfolipid yang buat cefalin nih, fosfatidil etanolamin dan fosfatidilserin. Kayak gimana strukturnya? Fosfatidil etanolamin. Oh, di sini tentunya ada asam lemak tidak jenuh di sini ya. Dan fosfatidilserin. Ini pun sama, ada asam lemak tidak jenuh. Jadi nggak ada masalah juga ya, tidak perlu dipermasalahkan. Nah, selanjutnya adalah glikolipid. Glikolipid itu termasuk ke sfingolipid juga ya. Glikolipid yang mengandung karbohidrat, sfingolipid yang mengandung karbohidrat. Contohnya cerebrosida. Dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa ini adalah kaitannya dengan otak. Cerebrum itu kan otak besar ya. Cerebrosida. Cerebrofit itu multivitamin untuk otak ya kan. Nah, terdapat dalam jaringan syaraf. Hidrolisis menghasilkan sfingosin, asam lemak, heksosa, galaktosa, dan terkadang glukosa. Kayak gimana sih strukturnya? Kayak gini nih. Nah, jadi di sini sfingosin. Ini ada sfingosin, ini ada asam lemak. Jangan lupa sfingosin. Sfingosin ini kayak gini ya. Sfingosin. Dan di sini ada dari N tadi ya, dari N. Tuh lihat dari N kan. Dari N ini ada asam lemak dengan 24C. N yang mana? N yang ini nih. N R2. Di sini ada asam lemak. Dengan 24C. Untuk cerebrosida ya. Ini cerebrosida dan kemudian di O-nya yang mana? O yang ini nih, R1 ya. Jadi ini adalah R2 dan ini adalah R1 dan ternyata R1-nya adalah galaktosa ya. Salah satu monosakarida ini kan. Monosakarida di samping glukosa dan fruktosa. Monosakarida. Struktur yang seperti ini bermanfaat banget untuk untuk otak cerebrum ya. Sfingosin ada ikatan rangkap. Jadi masih ada ikatan rangkapnya di sini. 24C ini R1 yang berikatan dengan O, ini adalah monosakarida. Jadi kalau misal kita hidrolisis tentunya akan lepas sfingosinnya lepas ya. Dan asam lemak ini pun lepas, asam lemak ya dengan 24C. Dan kemudian heksosanya pun dia akan lepas. 24C itu apa tadi? Mirisil ya. Nah, ini dia. Mirisil palpo enggak. Oh, oke. Bukan mirisil ya. Mirisil itu 30C. Nah, ini jadi asam lemak dengan 24C, sfingosin, dan juga galaktosa. Itu kalau misal dihidrolisis. Jadi hidrolisis itu pemecahan menggunakan air ya, hidrolisis. Kalau yang tadi hemolisis, hemoglobin ya, hemolisis. Jadi pemecahan hemoglobin rusak, muncul bilirubin. Apa ini? Lignoserat. Oh, ini dia. Lanjutan. Cerebrosida ada berbagai macam tergantung dari asam lemak yang terikat. Contohnya kerasin mengandung asam lignoserat. Nah, kerasin mengandung lignoserat.
Jadi yang tadi lignoseratnya yang mana? Yang ini nih. Yang ini lignoseratnya. Coba kita lihat ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Oke, C24 ini dia. Ini adalah C24 ya. Nah, ini pun sama nih. Ini adalah C24 dan ini adalah R2. R2 ya kan, bukan Erdogan, R2. Dan ini adalah R1 nya. Nah, ini R1 nya, ini R1. Ini R1 kerasin. Jadi ini adalah asam lignoserat, ini adalah sphingosine, dan ini adalah apa ya. Kemudian ada cerebron. Cerebron itu bagian dari cerebrosida, mengandung asam hidroksilignoserat atau asam cerebronat. Asam hidroksilignoserat atau asam cerebronat. Ada contohnya enggak? Oh, ini dia. Asam hidroksilignoserat. Jadi ini ya kayaknya. Dari NH2. Oke, dari sini nih. Nah, dari sini. Dari sini ya kalau nggak salah. NH2, NH, ini gugus asilnya. Nah, dari sini kan. Ini C, di sini O. Ini C, ini O. Dan ini nggak ada gugus amida ya untuk cerebron ini ya. Jadi dia nggak ada gugus amida. Ini gugus amidanya. Ini gugus amida untuk cerebron, dan ini adalah gugus asil. Ini adalah gugus asil. Coba. Ini gugus amida dan ini gugus asil. Oke. Sorry. Ini gugus asil. Gugus asil. Ini gugus amida. Ini adalah sphingosine. Jadi ini gugus amida, ya kan? Ini amina ini. Asilnya ini ya. Oke, ini asil. Oh gitu. Berarti ini adalah R1 ya kan? Dan ini kemungkinan yang nyambung dengan amida itu adalah R2. Coba rumus. Ini ada amina ya, amina ini.
ada ether. Iya betul, ini R1 dan ini R2. Berarti ini R1 yang nyambung dengan aminanya, berarti ini berarti ya. Oh, berarti di sini. Ini adalah R2-nya. Kalau berdasarkan sphingosine-nya ya. Ini adalah R2. Nanti coba dicek ya. Dicek apakah benar ini adalah struktur dari sphingosine, karena nanti habis waktu kalau misal saya ngecek ini apakah betul ini adalah struktur dari sphingosine ya. Mulai dari sini. Ini adalah struktur dari sphingosine. Perkiraan saya ini adalah struktur sphingosine. Cuma mungkin di mirror ya. Jadi kadang kita susah memahaminya. Harus berpikir secara 3D gitu ya. Oke, ada lagi yang perlu dijelaskan? Oke, cerebronat sudah. Terpen sekarang. Terpen kita sering dengar ya. Terpen itu biasanya sering kita bahas tentang kayak aromaterapi gitu. Aromaterapi, nah itu biasanya mengandung terpen. Nah, terpen itu merupakan gabungan dari isoprena atau ada isoprenanya. Yang penting ada isoprenanya. Dan isoprena itu seperti apa? Isoprena itu kayak gini nih, ada 5C. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C. Jadi terpen itu biasanya kelipatan 5 jumlahnya. Jumlahnya kelipatan 5. Karena terbentuk dari isoprena. Atau sebagiannya mungkin isoprena. 2-metil butadiene. Ada beberapa terpen, ada citral, pinen, graniol, dan itu biasanya minyak asiri yang biasa kita pakai sebagai aromaterapi. Inilah citral, pinen, graniol, itu minyak asiri yang berasal dari tumbuhan, misalnya terpentin dan minyak mawar ya, untuk aromaterapi ruangan kayak gitu. Terus ada citronellal itu biasanya untuk anti nyamuk ya, minyak serek. Jadi pakai minyak serek daripada menggunakan obat nyamuk gitu ya. Racun nyamuk sebenarnya bukan obat nyamuk. Kalau dikasih obat nyamuk jadi sehat ya kan. Tapi kalau dikasih racun nyamuk mati nyamuk, tapi kita pun keracunan sebenarnya. Nah, alangkah baiknya menggunakan minyak sereh, itu lebih organik dan menyehatkan lah, tidak menyehatkan juga. Camphor, camphor ya, dari pohon camphor, cinnamon, camphora. Nah, mungkin kalau misal suka baca di komposisi minyak sereh atau minyak-minyak apa gitu ya, biasanya suka ada campuran cinnamon, camphora. Karoten merupakan pembentuk vitamin A. Karoten banyak terdapat dalam wortel. Jadi beta karoten ya, kita sering beta karoten. Nah, beta karoten itu salah satu antioksidan juga. Vitamin A itu dari minyak ikan paus. Walaupun dari wortel pun kita bisa dapat vitamin A. Tapi awalnya dari karoten dulu ya tentunya. Fitol hasil hidrolisis klorofil. Squalen itu dari minyak ikan hiu. Yang kanan katanya squalen itu mengandung omega 3 juga ya, mengandung omega 3. Karena itu banyak diambil ikan hiu itu ya, squalennya banyak diburu ya untuk bisa mendapatkan squalennya itu. Nah, ini merupakan salah satu beberapa struktur yang tadi dibahas. Ada pinen, ada graniol, ada citronella, ada citral ya. Citronella itu sereh ya kan, citral, graniol, dan pinen itu adalah minyak aromaterapi ya. Ada camphor, cinnamon, camphora. Dan kemudian ada squalen yang banyak mengandung omega 3 katanya. Tentu aja, lihat di sini banyak sekali kata lengkapnya. Terus ada beta karoten yang katanya mengandung antioksidan tinggi ya. Tentu aja, lihat aja di sini kata lengkapnya banyak sekali. Terus ada vitamin A, dari beta karoten jadi vitamin A nantinya. Terus ada klorofil, ini ngomongin klorofil ya. Klorofil yang nantinya mengandung fitol ya kan. Di dalam klorofil ada fitol. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kita udah bahas tentang lilin atau wax. Kemudian kita udah bahas tentang sphingolipid ya.
Terus kita juga udah bahas tentang terpen. Yang berikutnya kita bahas tentang steroid. Steroid juga merupakan salah satu lipid yang memiliki struktur dasar yang berbeda dengan 3 kawan sebelumnya. Dari lilin yang merupakan ester ya, dari asam lemak dan kemudian ada juga sfingolipid, dan juga ada yang ada struktur aminanya dan juga amina dan ada struktur amina dan ada struktur eternya juga ya. Dan kemudian ada terpen. Terpen itu yang apa sih terpen? Oh iya, isoprena ya. Dari isoprena. Jadi terpen itu pokoknya C-nya itu kelipatan 5 dari isoprena. Nah, ini struktur dasarnya merupakan hidroksiklopentanopenantrena. Jadi ada fenantrena, ada pentananya, ada siklopentananya, ada siklopentana, dan ada fenantrena. Fenantrena itu kayak gimana? Fenantrena itu seperti ini. Ini adalah fenantrena nih. Ini adalah fenantrena. Jadi nanti udah gitu nanti ada siklopentana. Ini adalah siklopentana. Kok bisa disebut siklopentana? Pentana itu kan 5C ya. 1 2 3 4 5. 5C. Jadi fenantrena plus siklopentana. Nah, ini adalah inti steroid. Nah, nanti ke depannya beberapa struktur senyawa yang akan kita bahas di dalam steroid ini mengacu kepada inti steroid ini. Perhidroksi siklopentanofenantrena gitu. Nah, penomoran juga kita harus standar nih, harus mengikuti aturan. Aturannya ini si fenantrena ini dimulai satunya dari sini, 1 2 1 2 3 4 5 langsung ke sini. 6 7 8 9 10. Setelah itu loncat ke sini. 11 12 13 14, 15-nya mana? 15-nya ke sini. Ke siklopentananya. 16, 17, 18-nya mana? 18-nya ini. Yang rawing-rawing di sini, 18 dan 19. Nah, ini adalah siklopentana fenantrena ya. Nah, di sini nanti R-nya akan ganti-ganti. Begitu juga dengan ada rambut-rambut nanti di sini yang akan mungkin gonta-ganti sedikit ya. Begitu juga dengan rangkapnya mungkin akan geser-geser, itu akan menghasilkan senyawa yang beda-beda. Nah, ini kalau misal kita perpanjang urutan penomorannya kayak gini nih. Nah, nanti kita akan belajar juga gimana tata cara penomoran dari siklopentanofenantrena ini ya. Nah, kita lihat di sini berangkat dari coba masing-masing C. Oke, contoh-contoh senyawa steroid. Ada kolestanol, ada sterol, asam empedu, estrogen, dan androgen. Ini ada sterol, ada kolestanol, ada estrogen, ada androgen. Ya, sterol kayak gini nih, masih siklopentanopenantrenanya masih ada. Ini pun sama, siklopentanopenantrenanya masih ada, ya kan? Ini pun sama, siklopentanofenantrenanya masih ada juga. Nah, cuman bedanya di sini ada hidroksi ya kan? Di sini ada entah apa ini ya. Terus di sini R-nya ganti hidroksi juga untuk androgen. Lihat androgen dengan estrogen. Estrogen untuk cewek, androgen untuk cowok. Apa bedanya di sini? Di sini untuk estrogen ada OH, di sini androgen ada O. Untuk OH-nya itu sama. Bedanya sedikit antara hormon cewek dengan hormon cowok. Sama kayak antara XY dengan XX ya. Untuk hormon cewek, hormon cowok, gen ya. Gen cewek dengan gen cowok itu kan gen apa? DNA kelamin ya. Itu XX dengan XY itu bedanya dikit tapi efeknya besar. Karena sesuatu yang kecil kalau misal konsisten maka itu hasilnya akan besar.
Itu adalah beberapa senyawa steroid. Beberapa nama trivial steroid: androsteron, ada progesteron, ada estron. Penamaan lain menjadikan hidrokarbon yang mirip struktur inti steroid sebagai nama inti misalnya. Nah, ini akan jadi inti ya, inti steroid yang nanti misal dari estrana itu akan muncul beberapa senyawa. Androstana akan muncul beberapa senyawa. Begitu juga dengan pregnana. Itu akan muncul beberapa senyawa. Ya. Kayak gimana itu kita lihat ini. Ini dari estrana. Dari estrana ini akan beranak jadi estrogen. Bukan beranak sebenarnya, turunan ya. Struktur turunan estrogen ini strukturnya adalah turunan dari estrana. Ya, jadi induk. Strukturnya adalah estrana. Begitu juga dengan progesteron, hormon cewek nih. Ini dari pregnana ya, pregnen. Dari pregnan, ya, hormon melahirkan ya. Estrogen. Nah, ada juga estron. Ini mirip-mirip juga kan? Mirip-mirip ya. Sama kan? Mirip-mirip semua ya. Nah, mirip-mirip lah. Tuh, pregnana. Jadi ada cabang, di sini pun ada cabang. Begitu juga dengan estrogen. Estrogen pun di sini ada C, di sini ada C, dan di sini ada C juga ya. Kemudian ini aja beda nih. Ada OH, di sini ada rangkap keton ya, di sini ada keton. Oke. Muncul rangkap, kalau di estrana ini tidak ada gitu ya. Estron adalah suatu estrogen yang lemah. Mirip sebenarnya, cuman bedanya adalah OH di sini O. Ya. Oke. Nah, begitu juga androstana. Ini struktur turunannya yaitu testosteron. Mirip nggak? Lumayan lah ya, lumayan mirip. Lumayan mirip. Ini beberapa struktur ini disclaimer juga dulu ya. Ini beberapa struktur ini beberapa saya dapatkan dari Wikipedia, tapi saya tidak ini ya. Tidak cantumkan di sini karena terlalu banyak struktur yang saya ambil. Oke, nanti namanya cabok kayak. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian bagaimana penamaan? Ada penamaan terkait dari steroid ini ya, dari steroid. Nah, kita akan belajar tentang penamaan struktur steroid yang jelimet tadi ya. Untuk apa wawasan ya. Gunakan inti steroid yang akan jadi patokan penomoran. Yang mana maksudnya inti steroid? Ini nih, androstana, udah gitu, pregnana, dan estrana. Itu akan jadi inti steroid. Jadi kita akan berangkat dari situ, kemudian ditambahkan cabang-cabangnya. Belum. Kemudian nanti akan ada tanda plus. Nah, ini contoh senyawanya nih. Ada estra triena 8 ol 17 on dan ada tanda delta nih. Delta ya kan? Delta 135. Nah, maksudnya apa? Itu menunjukkan posisi ikatan rangkap. Kemudian ada triena. Triena itu menunjukkan ena itu kan banyaknya ikatan rangkap. Kalau ena 1, kalau di ena maka 2 ikatan rangkap, triena maka 3 ikatan rangkap. Nah, kenapa 3 ikatan rangkap? Karena posisi ikatan rangkapnya udah dijelasin di sini. Ada 1, 3, 5. 8 ol. Apa angka 8 ini? Ini untuk alkohol. Berarti alkoholnya ada di posisi C. Posisi C yang ke-8. 17 on. Apa on? On itu adalah posisi keton. Nunjukin adanya keton di posisi C yang ke-17. Ya. Begitu juga dengan ini 7, 9, 11. Androstadiena. Ada di enak nih. Enaknya ada 2, padahal di sini ada 3 posisi ya kan? Nanti kita akan jelaskan. Terus di sini ada androstena. Enaknya ada 1, betul. Posisi ikatan rangkapnya ada di C yang ke-4. On 17B. Beta ya, beta ol. Beta di sini, beta di lipid itu berbeda dengan beta di sakarida ya. Tapi mirip-mirip sebenarnya, pada prinsipnya sama.
Dan di sini kita akan temukan beberapa karbon asimetrik. Nanti coba kalian cari apa itu karbon asimetrik, di mana C itu kan ada 4C ya. Tangan kiri atas, kanan bawah itu memegang atom-atom yang berbeda. Yang mana karbon C asimetrik itu? Nanti coba kalian temukan dan catat, karbon asimetrik tidak bisa di ikatan rangkap ya, harus di ikatan tunggal. Oke, kita bahas di sini. Ada 135 estrariena. Ini adalah estrana. Jadi berangkat dari gugus estrana, udah gitu 8 ol 17 on. Pertama, kita hitung dulu nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ya kan? Posisi ikatan rangkap ada di 1, 3, 5. 1 ada ikatan rangkap. Cus. Kemudian ada di 3 ada ikatan rangkap. Cus. Kemudian ada di 5 ada ikatan rangkap juga. Hati-hati nih, ini bisa ke atas, bisa juga ke kanan kan. Nah, jadi kemana? Ke atas atau ke kanan? Hitungannya gimana? Dari 5 ini kan ke sini. 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? Udah gitu 11, 12, 13, 14. Habis itu kemana? 15, 16, 17 gitu. Jadi artinya kalau di sini tidak ada penjelasan lagi, maka kita lanjut dari 5 ke 6 rangkap. Triena sudah terpenuhi, ada 3 ikatan rangkap, ya kan? Kemudian 8 ol. Ol ini nunjukin adanya alkohol. Kalau 2 berarti diol. Kalau 3 berarti triol. Nah, ini cuman ada 1 ol. Artinya cuman ada 1 OH di posisi C yang ke-8. Artinya di sini nih. Cus kemana aja? Terserah. Karena kita tidak mempertimbangkan posisi bidang X, Y, Z ya, 3 dimensinya enggak. Kalau ini udah dipertimbangkan, ini ke belakang dan ini ke depan ya. Udah gitu ada 17 on. Di posisi C yang ke-17 itu ada keton. Artinya di sini. Gitu ya. Berikutnya, sekarang ada ini yang tadi aneh ya. Ongko katanya ada 3 ikatan rangkap, tapi di sininya diena seakan hanya 2 ikatan rangkap, ya kan? Kayak gimana maksudnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mana lagi nih? 13, 14, 15, 16, 17. Cuy. Yuk. Oke, 7. Di C yang ke-7 ada ikatan rangkap. Selanjutnya ke-8 ya kan? Nah, di sini. Udah gitu C yang ke-9. C9 ada ikatan rangkap. Dari C9 kita bikin dari 9 ke 10. Kalau kita bikin dari 9 ke 10 ikatan rangkap, maka nanti muncul yang ikatan rangkap di C yang ke-11, 11 ke 12. Jadi bakal jadi triena dong kalau kayak gitu ya. Oleh karena itu, karena di sini catatan hanya 2 ikatan rangkap, maka jadinya dari 9 ini maksudnya ke 11 ya. 9 ke 11. Cus kayak gitu. Jadi hanya ada 2 ikatan rangkap akhirnya. Oh, jadi angka-angka di sini itu bisa menunjukkan posisi ikatan rangkap, mulai ikatan rangkap, bisa juga menunjukkan posisi akhir dari ikatan rangkap, tergantung dari berapa banyak ikatan rangkap di sini. Gitu. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah delta 4, ada di C yang keempat. 1, 2, 3, 4. C yang keempat. Dan di sini enaknya cuman 1, nggak ada di, nggak ada tri ya. Jadi ikatan rangkapnya cuman 1. Artinya terserah dari 4 ke 5 tentunya ya. Dari 4 ke 5, jangan 4 ke 3, 4 ke 5. Ini 1 ikatan rangkap, oke. Kemudian ada 3 on. 3 on. On adalah keton. Keton di posisi ketiga.
gitu ya. Udah gitu ada 17 ol. 17 ol kita tahu ada di sini kan. Ini 17 nih. Nah, di sini ada alkohol. Alkoholnya posisi beta. Beta itu maksudnya gimana? Oke, ini baru. Beta itu artinya ini CN13. Ini C ke 10 ya. Dan ini 18. Ini 19. Nah, beta itu artinya dia sejajar dengan C18 dan C19 gitu. Jadi posisinya sama-sama ke atas. Oh, artinya ini posisinya ke atas nih. Sama-sama ke atas. OH gitu. Ya. Dah, done. 17, ini 16. Oke, gitu ya. Ini sudah. Oke, kolesterol. Sekarang yang sedikit aplikatif ya ke kolesterol. Steroid yang contohnya itu adalah kolesterol. Kolesterol. Salah satu jenis sterol penting dan terdapat banyak di alam. Sterol itu kayak gimana? Sterol itu kayak gini. Ya, ini adalah sterol. Nah, di sini kita lihat ada gugus OH. Gugus OH. Ini salah satu steroid juga kan. Gugus OH di C yang ketiga ya. Jangan lupa. 1, 2, 3, 4. Gugus OH di C yang ketiga. Posisinya beta sejajar dengan C10 dan C13. C10 dan C13 kayak ini maksudnya. C10 dan C13. Mana ini? Ya. Tapi di sterol nggak ada ya. Gitu. Nah, kemudian di manusia terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal bagian luar, adrenal cortex, cerebral cortex, cortex itu berarti luar, dan jaringan syaraf. Lagi-lagi di jaringan syaraf ya. Kolesterol ada di jaringan syaraf. Coba diisolasi dari batu empedu. Komponen utama dari batu empedu adalah kolesterol. Jadi dari kolesterol diisolasi jadilah maksudnya batu empedu di dalamnya kan kolesterol ya. Jadi mengisolasi kolesterol itu dari batu empedu. Kemudian larut dalam pelarut lemak. Pelarut lemak kita udah bahas sebelumnya. Kalau konsentrasinya tinggi, padat, banyak gitu ya, dia akan mengkristal. Kristalnya nggak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak titik leburnya 150 sampai 151 derajat Celcius. Tinggi banget. Akhirnya apa? Jadi dia padat banget ya. Jadi nyangkut gitu, nyangkut di pembuluh darah. Nah, akibatnya nyangkut di pembuluh darah, akhirnya pembuluh darah itu jadi menyempit ya. Jadi ini misalkan pembuluh darah nih. Kalau misal kolesterolnya memiliki kolesterol yang konsentrasinya tinggi, dia akan menebal nih. Si kolesterol itu akan numpuk di sini, di pembuluh darah. Jadi di sini akan sempit. Awalnya si pembuluh darah itu elastis, pembuluh darah awalnya elastis. Tapi karena di sini ada pemadatan kolesterol yang mengkristal atau mengendap, maka si pembuluh darah itu jadi kaku gitu, tidak elastis. Akhirnya paralel gitu ya. Dan lagi pula di sini kan ada jantung. Ya, ada jantung yang nyambung ke pembuluh darah. Nah, karena di sini ada penyumbatan, ya ada penyumbatan di sini, maka darah yang lewat itu kan akan berat dong, ya, akan berat. Akhirnya apa? Dia akan memompa lebih cepat, lebih kuat, lebih cepat, lebih kuat. Kalau misal nggak kuat si jantungnya, maka akan salah jantung gitu, gagal jantung disebutnya ya. Penyakit arteriosklerosis, gagal jantung gitu. Gagal jantung karena si jantung itu udah berdegup sangat kencang karena ada yang nyangkut, ada yang nyumbat gitu. Nah,
Kalau gagal jantung ngedrop lah si jantungnya gitu, karena udah nggak kuatin lagi, capek gitu jantung. Nah, seperti itu. Dan ini ya, dan ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Jadi susah gitu untuk, kalaupun dipanaskan, di minum air panas gitu ya, nggak cukup ya, karena air panas itu kan hanya 100 derajat Celcius, malah merah gitu. Nah, titik didihnya atau titik lelehnya itu sangat tinggi. Jadi gimana cara mencairkan ini gitu, susah. Oleh karena itu kolesterol itu harus dijaga, jangan sampai terlalu tinggi konsentrasinya, akhirnya bisa tetap lancar. Jadi bahaya dong kolesterol, bahaya kalau misal terlalu banyak. Tapi kalau nggak makan kolesterol, konsumsi kolesterol, maka ini berbahaya kepada darah, empedu, dan jaringan syaraf ya, bisa-bisa lemot mungkin. Nah, ini adalah kolesterol, mirip kan antara sterol dengan kolesterol, mirip. Dan kemudian ada steroid. Ada steroid lainnya yaitu 7-dehidrokolesterol. Ini juga sama, kolesterol juga. Apa bedanya? Bedanya kalau kolesterol, lihat ya, apa bedanya, coba cari 7 perbedaan. Ini kan ada 7 ya. Ini dia perbedaannya. Kalau di kolesterol ini nggak ada ikatan rangkap. Kalau di 7-dehidrokolesterol itu ada ikatan rangkap. Satu aja, ini doang bedanya. Tapi fungsinya jadi beda. Adanya di bawah kulit. Apa gunanya? Ternyata kalau misal dikasih sinar UV yang ada di bawah kulit ini, dia akan berubah jadi vitamin D gitu. Nah, vitamin D ini berguna untuk menjaga agar tulang tidak rapuh. Gitu ya. Jadi 7-dehidrokolesterol itu berguna di bawah kulit, dan kalau dikasih sinar UV dia akan berubah jadi vitamin D gitu. Dan itu sangat dibutuhkan ya, sinar matahari pagi itu kan ada sinar UV-nya. Dan itu untuk mengkonversi 7-dehidrokolesterol jadi vitamin D. Kalau nggak dikonversi ya tetap aja ada di bawah kulit gitu, nggak ada gunanya. Nah, ergosterol ini mirip juga dengan 7-dehidrokolesterol, hanya bedanya di rantai sampingnya. Jadi ini mirip dengan ada ikatan rangkap kan, bedanya di sini ya doang. Di sini rantai sampingnya. Ini doang bedanya ya. Ini kalau kena sinar matahari juga sama, dia berubah jadi vitamin D. Dan ergosterol dan 7-dehidrokolesterol ini disebut juga provitamin D. Provitamin D. Cikal bakal vitamin D disebutnya provitamin D. Kalau cikal bakal vitamin A disebutnya provitamin A ya. Di minyak suka ada provitamin A. Jadi cikal bakal jadi vitamin A. Minum minyak goreng dapat vitamin A gitu. Tapi hanya Sanko ya mungkin yang bisa diminum. Ya. Asam empedu. Asam empedu itu untuk pencernaan. Apa sih isinya asam empedu? Asam empedu itu dihasilkan di dalam cairan empedu. Ini dibuat oleh hati. Dibuat di hati ya, dibuat di hati. Dibuat dengan hati. Dapatnya dari mana? Dari kolesterol. Dari kolesterol. Sama dengan batu empedu. Batu empedu juga kan mengandung kolesterol ya. Batu empedu mengandung kolesterol. Jadi diekstrak dari batu empedu kolesterol teh. Nah, jadi cairan empedu dibuat oleh hati dari kolesterol. Kolesterol dibuat masuk ke hati, udah gitu dihasilkan cairan empedu dan disimpan dalam kantung empedu. Tadi kolesterol ada di mana aja sih sebenarnya? Kolesterol ada di empedu ya kan? Diisolasi dari batu empedu. Jadi ada di darah, ada di empedu. Jadi kolesterol itu ternyata untuk bisa bikin cairan empedu. Jadi kalau kurang kolesterol, maka susah pencernaan lipidnya. Macet juga, lagi-lagi macet ya. Gara-gara takutan dengan kolesterol. Tapi nggak berlebihan. Kalau berlebihan maka jadinya arteroklerosis. Pengerasan, mengkristal si kolesterolnya. Nggak enak? Oh iya.
Kalau misal berbau nggak enak ya, biasa kalau orang-orang, kalau kristal dari kolesterol itu bau gitu ya kan, ini tidak berbau ya, tidak berasa, tidak berbau. Wah kalau misal bau bahaya juga. Jadi orang-orang gendut itu yang tinggi kolesterol bau-bau ya. Jadi sangat bersyukur kolesterol itu tidak bau. Nah kemudian ada juga disimpan dalam, dibikin oleh hati dari kolesterol dan disimpan dalam kantung empedu. Jadi ada kantong ya, ada kantong empedu. Jadi bukan disimpan di bank empedu, enggak ada bank di empedu. Dibikin di hati, disimpan di kantong empedu ya. Dikeluarin cairan empedunya saat dibutuhkan, dikeluarkan ke dalam usus 12 jari. Jadi usus 12 jari itu apa? Usus halus ya. Ada usus halus, ada usus besar kan. Nah, 12 jari itu salah satu usus halus untuk membantu proses pencernaan makanan. Cairan empedu mengandung bilirubin. Nah, bilirubin zat warna hasil penguraian hemoglobin. Jadi hemoglobin yang mengalami lisis, dia akan menghasilkan bilirubin. Beberapa jenis asam empedu dalam cairan empedu, misalnya asam kolat, asam deoksikolat, asam litokolat. Ini adalah cairan-cairan empedu, zat-zat di dalam cairan empedu ya, yang dihasilkan dari kolesterol, dihasilkan oleh hati, disimpan di dalam kantong empedu, dikeluarkan untuk usus 12 jari untuk pencernaan. Nah ini kalau misal dicampur deoksikolat dengan glisin, ini akan jadi asam glikodeoksikolat. Udah gitu asam litokolat nih, asam litokolat dicampur dengan taurin, dia akan jadi asam taurolitokolat. Untuk apa dua zat ini? Untuk sebagai emulgator. Jadi bentuknya adalah garam. Disebut juga garam-garam empedu. Fungsinya sebagai emulgator. Emulgator itu apa? Mengemulsi. Fasilitator memfasilitasi ya kan. Koruptor mengkorupsi. Emulgator berarti mengemulsi. Jadi emulsi itu antara lemak ya, non polar dengan polar disatukan, jadilah emulsi gitu. Jadi menstabilkan emosi, membuat emulsi, jadi ada emulsi. Jadi nggak berpisah antara lemak dengan yang larut lemak dengan yang tidak larut lemak, itu nggak berpisah. Vitamin A, B, C, D itu semua bisa jadi emulsi. Karena apa? Ada vitamin yang larut dalam lemak kayak vitamin D ya, vitamin D, terus vitamin B ya. Terus vitamin C sendiri kan larut dalam air ya. Larut dalam air. Nah, itu tidak bisa apa? Jadi beremulsi, mengalami emulsi, bersatu. Nah, kemudian garam empedu membantu pencernaan lipid dan lemak. Garam empedu pencernaan lipid dan lemak. Membantu pencernaan lipid dan lemak dalam usus dan absorpsi hasil pencernaan melalui dinding usus. Sekitar 90% garam empedu akan terabsorpsi ke dinding usus dan kembali ke hati. Jadi udah mencerna nih, mengemulsi, nanti dia akan kembali lagi ke hati. Baik banget ya. Jadi itu namanya kerja ikhlas teh. Nah ini dia. Sekarang steroid. Ternyata hormon kelamin juga itu masuk ke steroid. Jadi hormon kelamin itu kan ada kelamin cowok, ada kelamin cewek ya. Hormon kelamin laki-laki itu ada testosteron dan androsteron. Hormon kelamin perempuan ada estrogen, ada progesteron. Kalau testosteron diperoleh dari ekstrak testis ya, dalam bentuk kristal. Androsteron diperoleh dari urin dan kemungkinan hasil metabolisme testosteron. Jadi hasil metabolisme testosteron itu adalah androsteron. Testosteron, androsteron. Apa bedanya? OH ya. Ini mirip-mirip soalnya karena berasal dari apa? Berasal dari siklopentanopenantrena ya.
atau estrol ya. Sterol, sorry, sterol. Ada alkoholnya. Oke, itu aja bedanya. Itu aja bedanya sama ini nih. Ya. Kemudian hormon kelamin perempuan ada estrogen dan progesteron. Beberapa jenis estrogen, estrol, estradiol, estriol. Estrol, estradiol, estriol. Ini 1 ol, 2 ol, dan 3 ol. Pregnandiol. Hasil metabolisme progesteron. Ini progesteron, ini estrogen. Ya, progesteron itu buat hamil biasanya. Dan terakhir adalah lipid kompleks. Ini sekilas aja karena lipid kompleks ini berkaitan dengan yang lain-lain kayak protein ya. Jadi ada lipid dengan protein. Jadi nantinya akan masuk kategori protein gabungan. Terus ada lipid dengan polisakarida ya. Itu namanya lipid kompleks. Oke, demikian paparan materi kita hari ini tentang lipid. Ada lilin, ada sphingolipid, ada terpen, terus ada steroid ya, dan ada lipid kompleks. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kalau misal tidak jelas, silakan kalian kita diskusi di grup Telegram kita ya, seperti biasa. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Cantumkan juga timeline yang mana. Dan kemudian nanti teman yang mau menjawab atau menanggapi silakan tanggapi, nanti saya pun akan ikut menanggapi. Terima kasih yang mau aktif di dalam forum diskusi, nanti itu akan jadi nilai keaktifan juga. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Nanti kalau misal masih kurang jelas silakan diulang-ulang lagi aja. Silakan dikerjakan tugasnya. Makasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.